membuka surah Ali Imran. Ali Imran adalah surah yang ketiga. Surah yang ketiga. Ya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 30. Ayat 30 atau halaman 54. Halaman 54. Surah Ali Imran adalah surah yang ketiga. Surah ketiga, ayatnya adalah ayat ke-30. Halamannya tapi beda-beda Qur'annya ya. Kalau di Quran standar itu halaman 54. Awalnya adalah yauma tajidu kullu nafsim ma amilat. Gitu. Sudah ketemu semua? Karena kita mau tilawahnya bareng. Ayatnya adalah ayat yang ke-30. Ayat 30. Ayo dibantu tolong. Baik kok. Ayat 30. Surah Ali Imran ayat 30. Sudah. Ya udah kalau. Baik kalau gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim.
Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Baik, terima kasih. Jazakumullah khair atas tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, memberikan ketenangan, memberikan rahmah kasih sayangnya dan menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syariatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita masih membahas waliullah. Apa wali itu kalau bahasa kitanya? Terjemahnya kekasih. 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 Waliullah artinya kekasih Allah. Wali jamannya aulia. Aulia Allah, kekasih Allah. Jadi kalau satu orang wali, kalau jama adalah aulia. Aulia. Nah, jadi aulia itu jama, ya. Wali satu, kalau aulia banyak. Aulia Allah, wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Yang menjelaskan Allah sendiri. Jadi bukan kita. Ya. Jadi yang menjelaskan adalah Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, yaitu wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Begitu. Di dalam surah
Yunus, saya mengingatkan kembali, surah Yunus. Surah Yunus itu adalah surah yang ke-10. Di 2 ayat Allah berfirman, surah Yunus. Surah Yunus surah 10 itu ayat 62 dan 63. Silahkan dilihat. 62 dan 63 ini menjelaskan tentang definisi wali. Ya, definisi wali dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, ia atau mereka tidak akan dirundung rasa takut. Jadi berani dalam hidup ini. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih. Jadi menghadapi hidup ini ya tidak dihadapi dengan rasa takut dan tidak dihadapinya dengan rasa bersedih. Biasa saja hidup itu. Ya, malah lebih cenderungnya bergembira hidup itu. Ya, insyaallah ya Ustaz Mazkur, gembira itu sebagian daripada obat. Ya, gembira itu sebagian daripada obat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah? Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa wali Allah itu? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sekarang kalau saya tanya, bolehkah kita mengaku sebagai wali Allah, kekasih Allah? Boleh enggak? Boleh lah, sangat boleh. Ya, sangat boleh kalau kita mengaku sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah. Cuman terlanjur orang memahami wali itu salah. Sehingga kita malu sekarang mengaku wali Allah. Karena wali itu yang apa biasanya? Yang punya karomah. Umpamanya sholat Jumatnya tidak di sini. Ya, padahal tinggalnya di Geraha. Tapi kalau kita tanya, itu kenapa masih tidur aja di jam 12 hari Jumat? Jawab keluarganya, katanya beliau itu bukannya tidak sholat Jumat. Sholat Jumatnya di mana katanya? Sholat Jumatnya di Mekah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya, atau dan yang lain-lain. Ya, malah kadang-kala mundar-mandir di depan rumah kita di kompleks, pakai baju yang sudah compang-camping. Ya, nah itu katanya itu tidak boleh sembarangan itu. Itu bisa jadi wali Allah itu. Nah, ketika pup di gang, ya baru kita tahu, oh itu bukan wali Allah, ternyata benar orang gila ya. Ya. Nah sekarang banyak orang memahami wali itu ya salah. Jadi wali itu konotasinya ya yaitu yang punya karomah, ya yang punya karomah. Yang karomahnya itu yang macam-macam. Tadi, ya seolah-olah dia bebas dari syariat Allah. Salat kan merupakan syariat, perintah Allah dan Rasulnya, tapi ternyata dia ya tidur di siang hari Jumat jam 12. Tapi ketika kita katakan dia tidak sholat, tidak, dia sholat, cuman sholatnya tidak di sini, sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau masalah karomah, ya masalah karomah, atau orang Kuitang sana nyebutnya keramat, ya karomah atau keramat, ya itu tidak harus selalu sesuatu yang aneh-aneh. Kejadian-kejadian yang aneh-aneh, tidak. Ya, padahal karomah mungkin saja diberikan kepada bapak-bapak, saudara-saudara. Karomah itu berupa kehormatan yang Allah berikan. Pertolongan itu bisa jadi merupakan karomah. Ya, Mas Gur lagi nggak punya duit ya, tiba-tiba ternyata ada saudara atau kawan datang ke rumah. Ya, datang ke rumah. Dia bilang assalamualaikum. Ya, udah lama nih puluhan tahun ya. Pertama dia bilang saya sambil silaturahmi, yang kedua adalah mau bayar utang. Utangnya udah puluhan tahun, udah lupa kita sendiri, ya. Ustaz Mazkur sudah lupa pernah memberikan hutang, ya. Dia punya utang 5 juta, ya, padahal lagi enggak punya uang. Nah, itu juga sebenarnya adalah merupakan karomah. Artinya pertolongan Allah, bantuan Allah ketika kita memang kondisi sedang kesulitan, ya, tidak punya
uang atau bantuan pertolongan lain bisa jadi. Bapak-bapak sudah merasakan itu. Ya, sudah merasakan pertolongan itu adalah bentuk karomah. Ya, karomah Allah yang diberikan kepada wali-walinya, kepada kekasih-kekasihnya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, karomah itu merupakan buah faedah ya daripada karomah adalah merupakan bisa jadi buah daripada kekasih-kekasih Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah diberikan buah, diberikan faedah. Nah, faedahnya itu diantaranya adalah karomah. Karomah bisa bermacam-macam. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, kalaulah umpamanya kita tidak mendapatkan karomah, itu bukan menjadi tujuan kita untuk menjadi kekasih Allah. Kita tidak diperintahkan ya, ketika kita menjadi kekasih Allah, banyak beribadah bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah. Kemudian kita tidak pernah melihat pada diri kita ada karomah, bukan berarti Allah itu tidak memberikan gelar kepada kita walinya. Ya, tidak memberikan gelar kepada kita walinya, karena wali itu tadi adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ketika kita ya istiqomah di dalam Islam, apa itu istiqomah? Berusaha lurus di dalam agama. Jadi istiqomah itu adalah berusaha lurus dalam agama. Itu sesungguhnya adalah merupakan karomah terbesar. Coba Bapak, saudara-saudara, ya, pagi ini masih banyak orang yang tidur, ya, tidak bangun ya untuk melakukan sholat subuh. Tapi ternyata bapak-bapak alhamdulillah begitu mudah untuk bangun sholat subuh. Itu adalah merupakan karomah. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, a'zamul karomah luzumul istiqomah. Apa kata beliau? Yaitu a'zamul karomah, sebesar-besarnya karomah itu adalah luzumul istiqomah, yaitu terus menetapi istiqomah. Artinya orang yang terus menerus istiqomah itu sesungguhnya adalah karomah yang terbesar. Allah memberikan pada seseorang ya, yaitu berupa karomah terbesar adalah ketika kita istiqomah di jalan Islam. Dan untuk menjadi orang yang istiqomah diperintahkan oleh Allah. Di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kamu untuk istiqomah. Walaupun memang ayat itu khitabnya, Allah mengajak dialognya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu perintah istiqomah bukan hanya kepada diri Nabi, tapi juga kepada umatnya untuk terus istiqomah. Jadi perintah. Ya, sebagaimana halnya kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, ya, maka istiqomah pun adalah merupakan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagai kamu diperintahkan untuk melakukan istiqomah. Dan sesuai dengan permintaan kita di dalam sholat ya, membaca suratul Fatihah. Itu ada ayat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Karena akar kata istiqomah dengan mustaqim itu sama-sama lurus maknanya. Jadi orang yang berjalan di jalan Islam itu orang yang berjalan di jalan siratal mustaqim. Kalau dia terus menepati jalan yang lurus itu, ya mudah-mudahan sampai akhir hayatnya, nah itulah orang-orang yang istiqomah. Ketika Allah memberikan kepada seseorang istiqomah, ya malah sampai wafatnya, itulah sesungguhnya karomah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh, jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ya, dan bukan jalan orang-orang yang Kau benci, dan bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Siapa jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang dibenci itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani. Kita tidak ingin berjalan di jalan yang dilalui oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi kita ingin
ya berjalan di jalan yang dilalui oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Siapa itu? Itu jalan para nabi, jalan orang-orang soleh, jalan orang-orang siddiqun, ya, dan jalan orang-orang syuhada, yaitu orang yang wafat meninggalnya di medan perang, ya, orang-orang yang meninggalnya di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi juga tuh ya kita membaca di halaman itu tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada ibu dan sekaligus ayah dari Isa. Tadi pada ayat 37 surah Ali Imran. Silakan boleh dilihat lagi. Ya, itu berupa karomah. Karomah yang Allah berikan kepada yaitu Bunda Maryam, ya, ibu dari Nabi Isa dan sekaligus sebagai ayah. Karena Isa hamil itu tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya. Istilah di dalam Al-Qur'an itu adalah wa'alqa, ya, kalimataha ilaiha. Allah memberikan kalimat itu kepadanya, wa ruhum minhu, dan ruh kepadanya, ya, itu tanpa disentuh oleh laki-laki. Pada ayat 37 tadi, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ketemu ya ayat 37? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, kullama itu ketika masuk Zakaria, ya, ke dalam mihrab. Jadi mihrab itu ini nih. Nih, ruang yang sebelah itu namanya mihrab. Ya, jadi ruangan yang ada di dalam masjid, ya, di bagian depannya. Jadi di samping pengimaman itu namanya mihrab. Jadi dulu, ya, ketika Nabi Zakaria memelihara Maryam itu ya, itu aktivitasnya di mihrab, zikir sehari-hari itu. Ya. Jadi sehari-harinya beliau beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau ditemui oleh Zakaria yaitu di mihrab. Ya, Maryam itu ditemui oleh Zakaria itu di dalam mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Zakaria masuk, ya, menemui Maryam, ya, di dalam mihrab, wajada indaha rizqa. Ternyata Nabi Zakaria mendapatkan di sisi atau di samping Maryam itu apa? Rizki berupa makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Ada mufassirin yang menjelaskan itu buah-buahan pun kadangkala buah-buahan yang tidak musimnya. Umpamanya sekarang ini lagi musim mangga, ya. Kemudian tidak musim apa? Musim duren katakanlah, ya, tidak musim duren katakan bulan ini, tapi ternyata, ya, buah-buahannya itu ternyata duren. Ya. Itu waktu itu belum ada rekayasa sama ini. Ya. Kalau sekarang kan konon katanya kata ahli-ahli ini sekarang pertanian sekarang ini direkayasa. Jadi tidak musim duren pun, ya, ketika diberi pupuk tertentu itu bisa jadi duren berbunga, akhirnya berbuah, ya, besar dan lain sebagainya. Itu zaman dulu kan tentu teknologi pertanian belum secanggih sekarang, ya kan. Jadi ketika tidak musim duren pun ternyata buah-buahan yang ada di sisi, ya, Maryam itu ternyata buah duren. Ya, ketika tidak musim mangga ternyata, ya, ternyata ada di sisi Maryam itu buah mangga, buah lengkeng dan lain sebagainya. Begitu kata mufassirin ketika menerjemahkan wajada indaha rizqa. Ya, Zakaria mendapatkan di sisi atau di samping Maryam itu adalah rizki. Terus qala ya Maryam, bertanya Nabi Zakaria, ya Maryam, anni laka hada. Dari mana buah-buahan ini? Dari mana rizki ini? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa min indillah, bahwa itu adalah datang dari sisi atau datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah itu akan memberikan rizki, melimpahkan rizki kepada orang yang ia mau, yang ia kehendaki, bighairi hisab, tanpa dihitung. Tadi tanpa musim pun bagi Allah itu sangat mudah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, tidak ada yang mustahil. Nah, ini salah satu karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan
yaitu kepada siapa? Kepada Maryam, ibu dan sekaligus ayah dari Nabi Isa alaihi salam. Tapi tetap walaupun begitu kita tidak mengatakan ya bahwa Maryam itu adalah sebagai Tuhan. Ya, kita tidak mengatakan bahwa sekalipun beliau punya keistimewaan Maryam dan juga Isa kita katakan sebagai Tuhan. Kita tetap mengatakan bahwa keduanya itu adalah manusia. Hanya perbedaannya bahwa Maryam itu adalah seorang wanita suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan karomah. Ya. Ketika lahir pun Bapak silahkan baca ya kisahnya di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika lahir pun beliau ya karena ya semacam diusir begitu ya, diusir karena apa? Karena beliau mungkin dituduh berbuat zina, mohon maaf ya kan. Akhirnya beliau pun lahirnya itu bukan di mihrab ya, tapi lahir itu ya beliau di tempat lain ya. Kemudian beliau ketika ingin makan, lapar perutnya, itu beliau diperintahkan untuk pohon korma. Di bahasa Bekasi sih gampang, diorag namanya. Apa bahasa Indonesianya apa namanya? Digoyang ya. Digoyang ya udahlah digoyang. Padahal kita tahu seorang wanita lembut kan, apalagi baru melahirkan, kira-kira tenaganya ya lembut, nggak kuat, lemah. Sementara pohon korma mirip pohon kelapa kan, akarnya pun akar serabut ya kan, begitu kokoh, begitu kuat. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia lapar diperintahkan untuk menggoyang ya, yaitu pohon korma yang begitu kokoh. Ternyata korma itu berjatuhanlah ya, buah korma itu berjatuh. Itu juga salah satu bentuk daripada karomah yang Allah berikan kepada Maryam, ibunda dan sekaligus ya ayah dari Nabi Isa alaihi salam. Itu juga bentuk-bentuk karomah. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil Allah berikan karomah. Kalau kejadian luar biasa itu terjadi pada diri Nabi dan Rasul, itu disebut dengan mukjizat. Ya, Nabi Isa mukjizatnya menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya bisa berubah menjadi ular, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika dilemparkan ke kobaran api ternyata tidak terbakar. Jangankan badannya, baju yang ia pakai pun tidak terbakar. Nah ini jadi kembali ya saya mengingatkan kembali, jadi ketika kita beribadah baik melakukan hal-hal yang wajib maupun yang sunnah, umpamanya melakukan qiyamul lail yang sudah rutin terus menerus ya, kemudian di pagi hari pun katakanlah melakukan sholat duha, kemudian juga melakukan puasa sunnah, apakah itu puasa Senin Kamisnya, apakah Ayyamul Bid dan lain sebagainya, baca Qur'annya pun banyak berinfak, bersedekah, memberikan pertolongan pada orang lain. Tujuannya bukan kita Allah berikan karomah, enggak. Ya, atau kalaulah karomahnya itu adalah berupa istiqomah boleh. Ya. Tapi yang jelas bahwa karomah itu tidak boleh dikejar. Ya, karomah itu tidak perlu dikejar, kita cari enggak, karena Allah tidak memerintahkan kepada kita, Rasul tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk mencari karomah. Yang diperintahkan kepada kita mencari apa? Istiqomah. Apa istiqomah? Artinya berislamnya, beragamanya lurus dia. Jadi tidak melihat lingkungan. Mohon maaf kan kadang-kala lingkungan, maksud saya bukan lingkungan sini ya. Kadang-kadang kala kan lingkungan ini suka kecenderungannya begitu ya, itu kadang-kala kecenderungannya menyimpang. Ya Pak ya. Kadang-kala kecenderungannya menyimpang. Ini makanya kita lingkungan ya perlu kita bentuk. Lingkungan itu perlu kita rekayasa. Jadi jangan kita biarkan. Karena banyak di antara lingkungan kita orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada agama. Kadang-kala mereka kalaulah beragama itu beragamanya kadang-kala sesuai dengan selera, hawa nafsu, keinginan dan lain sebagainya. Coba besok ya menjelang akhir tahun nih. Ya, pergantian tahun dari 2022 ke 2023. Coba malamnya kan masih ramai, Mas Kur ya. Malamnya pergantian tahun itu
ya jam 12 malam, jam 00 itu rame. Ada yang bakar petasan, ada yang masang apa lagi terus? Kembang api dan lain sebagainya, mengeluarkan uang dana yang tidak sedikit. Padahal itu adalah kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang Nasrani. Kita tidak diperintahkan. Ya, kita tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Ya, mestinya kita tidur sejak sore. Ya, kira-kira ketika malam hari kita bisa bangun untuk berzikir, tilawah Quran, melakukan qiyamul lail. Tapi ternyata bukan ibadah yang dilakukan, ya, tetapi ternyata bersenang-senang dengan membakar petasan kembang api. Padahal itu pun budaya siapa? Konon katanya itu budaya Cina, ya. Konon membakar petasan dan masang kembang api itu adalah budaya Cina. Jadi kita kembali lagi, ketika kita lurus di jalan Islam, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sudah membahas beberapa poin, ya, di antaranya ada ciri-cirinya. Ya, ini mudah-mudahan ketika kita tahu, paham ciri-cirinya, siapa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, ya, sehingga kita apakah betul kita sebagai kekasih Allah. Yang pertama adalah taqwallah azza wa jalla. Itu yang pertama. Itu bertakwa kepada Allahu azza wa jalla. Jadi takwa kepada Allah azza wa jalla ini merupakan ciri yang pertama di antara wali Allah. Jadi kekasih Allah cirinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menyebut takwa, saya tidak menyebut iman, tentu ya takwa itu lebih luas daripada iman, ya. Karena definisi takwa juga dijelaskan oleh Allah dalam awal surah Al-Baqarah. Apa katanya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Disebut yang pertama, poin pertama adalah beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Allah gaib. Ya, surga gaib, neraka gaib. Ya, hari kiamat gaib. Nikmat kubur gaib. Sebagaimana siksa kubur juga adalah gaib. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah yang kedua. Ya, mendirikan salat. Alhamdulillah. Sehari semalam 5 waktu. Ya. Wa yunfikuna mimma razaqnahum, dan mereka pun menginfakkan, membelanjakan, ya, mensedekahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Baik infak yang sifatnya wajib, umpamanya kepada keluarga, ya kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, yaitu menginfakkan, membelanjakan. Infak itu belanja, membelanjakan sebagian harta kita, yaitu untuk istri kita dan untuk anak-anak kita. Berarti terpenuhi, ya, syarat takwa itu alhamdulillah terpenuhi. Jadi ketika tidak disebut kata iman ini sudah otomatis, ya, menyebut takwa itu di dalamnya ada kata iman. Ya, makanya ya kita dalam hidup ini selain daripada kita mencari nafkah, mencari rizki, mencari ilmu, dan juga kita terus tingkatkan ketakwaan kita. Karena takwa adalah merupakan bekal yang kita akan bawa, bekal yang akan kita persiapkan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Nah, yang kedua yaitu taatullahi wa rasulih. Jadi orang kekasih Allah, wali Allah itu adalah ciri yang keduanya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wali Allah itu adalah orang yang berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula tadi di dalam ayat 31. Lihat lagi ayat 31. Surah Ali Imran yang tadi kita baca, ya, surah Ali Imran ayat 31 yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah, ya, kepada umat. Jadi Rasulullah diperintahkan mengatakan kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah,
Jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, Rasul mengatakan, wahai orang yang beriman, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ya, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan untuk taat, ya, mengikuti Rasul. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Ya, sebagai buah daripada kita mengikuti Rasulullah, taat kepada Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kalian, wallahu ghafurur rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Saya sedikit ingin menyampaikan sebuah hadis, yaitu tentang buah daripada ketaatan kita kepada Rasul. Ya, ini bagus ya. Hadis ini membuat kita jadi semakin yakin bahwa jalan yang akan menyelamatkan kita, ya, jalan yang membuat kita untuk lebih dekat ke surga, malah masuk ke surga, adalah taat kepada Rasul. Ini saya ceritakan sebuah hadis. Ya, hadis ini begini ceritanya, ya, dari Jabir bin Abdullah, ini sahabat. Jadi yang bernarasi hadis ini sahabat, namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Ja'at malaikatun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Telah datang beberapa orang malaikat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang tidur. Jadi para malaikat beberapa orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara nabinya sedang tidur. Karena malaikat ini dalam beberapa kisah, ya, mereka akan datang pada Rasulullah baik dalam keadaan Nabi tidur maupun dalam keadaan beliau terjaga. Artinya hal yang biasa. Rasulullah didatangi oleh malaikat. Faqala ba'duhum, lalu berkatalah sebagian malaikat, innahu naimun, katanya, bahwa orang yang kita datangi, nabi yang kita datangi, beliau sedang tidur, katanya. Wa qala ba'duhum innal aina naimah wal qalbu yaqzan. Sebagian lagi ngomong, ya, sebagian malaikat lagi ngomong, katanya, betul memang matanya tidur tapi hatinya terjaga. Jadi ketika beberapa malaikat mengatakan bahwa ia sedang tidur, tapi malaikat yang lain mengomentari apa, katanya? Betul memang beliau matanya tidur tapi hatinya terjaga. Jadi beda dengan kita. Kalau kita yang namanya tidur betul-betul tidur, Pak ya. Semuanya tidur. Kalau Nabi itu tidak. Ya. Kemudian faqalu, lalu mereka berkata. Jadi malaikat berkata, inna li sahibikum hada masalan, ya, fadribu lahu masalan, ya, katanya bahwa sahabat kamu, mereka mengistilahkannya kepada Rasul itu sahabat kalian. Jadi Nabi, ya, menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah, Rasul menerima wahyu dari malaikat untuk disampaikan kepada umat. Nah, makanya mereka juga mengistilahkan Rasulullah adalah sahabat kalian. Sesungguhnya sahabat kalian ini, fadribu lahu masalan, buatlah perumpamaan. Apa perumpamaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ba'duhum innahu naimun. Lagi-lagi sebagian sahabat berkata, sesungguhnya ia sedang tidur. Wa qala ba'duhum innal aina naimah wal qalba yaqzan. Ya, sebagian lagi mengatakan betul matanya tidur tetapi hatinya dia terjaga. Ya, faqalu, lalu sebagian malaikat mengatakan misluhu kamatsali rajulin bana daron. Nah, jadi perumpamaannya katanya adalah seseorang yang membangun sebuah rumah. Jadi ketika para malaikat mengatakan, coba buat perumpamaan tentang orang ini. Nah, perumpamaannya adalah katanya bahwa ada seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan rumah. Wa ja'ala fiha ma'dubatun wa ba'asa da'iyan. Ya. Wa ja'ala fiha ma'dubatun wa ba'asa da'iyan. Ya.
laki-laki itu ya, yaitu membuat hidangan dan makanan, kemudian diutuslah seorang penyeru, seorang yang mengundang. Jadi ceritanya dibuat sebuah bangunan rumah, kemudian di dalamnya itu ada apa katanya? Ada makanan, hidangan, dan ada juga yang menyeru. Ya, ada yang menyeru, mengundang, memanggil-manggil orang supaya masuk ke dalam rumah itu. Waman lam yajib, ya, maaf sebenarnya. Faman ajabad da'i dakhalad dar wa akala minal ma'dubah. Siapa orang yang merespon undangan itu, ya, jadi siapa orang yang merespon undangan itu, maka dia masuk ke dalam rumah itu dan memakan hidangan yang ada di dalamnya. Waman lam yajib da'i lam yadkhulid dar. Ya, siapa orang yang tidak merespon undangan itu dan dia tidak akan masuk ke dalam rumah itu, walam yakul minal ma'dubah, dan dia tidak akan memakan hidangan yang ada di dalamnya. Faqalu, lalu mereka berkata, awalauha lam lahu yafqahuha faqala ba'duhum. Coba katanya takwil tentang perumpamaan itu, ya, supaya bisa dipahami. Innahu naimun, sesungguhnya dia sedang tidur. Wa qala ba'dhum innal aina naima wal qalba yaqzan. Ya. Lalu ada sebagian mereka yang masih juga mengatakan bahwa sebagian itu mengatakan dia sedang tidur sementara hatinya dia terjaga. Faqalu, lalu dijawablah, Fadaru al-jannah. Jadi yang dimaksud dengan bangunan itu, rumah itu adalah surga. Ya, yang dimaksud dengan bangunan itu adalah surga. Wada'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan penyeru, orang yang mengundangnya itu adalah surga. Orang yang mengundangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Wa man asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asallah. Dan siapa orang yang maksiat kepada Muhammad, berarti dia maksiat kepada Allah. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara manusia. Maksudnya ada manusia yang mukmin dan ada manusia yang kafir. Nah, kita lihat lagi kepada perumpamaan tadi. Jadi yang dimaksud dengan bangunan itu apa tadi? Bangunannya adalah surga. Dan yang dimaksud dengan penyeru, orang yang mengundang orang untuk masuk ke dalam bangunan itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang diundang untuk masuk ke dalam rumah itu, maka siapa orang yang merespon undangan itu, menjawab undangan itu, maka dia masuk ke dalam surga dan dia memakan hidangan yang ada di dalamnya. Dan sebaliknya, siapa orang yang tidak mau merespon, tidak mau diundang, dia enggan dan lain sebagainya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga dan tentu dia tidak akan memakan hidangan yang ada di dalamnya. Begitulah perumpamaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tugaskan ke dunia ini. Untuk apa? Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menjadi panutan, menjadi qudwah, menjadi uswah yang kita ikuti. Ya, yang kita ikuti, taat kepadanya. Makanya dalam hadis yang lain, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Lalu ada yang bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak mau wahai Rasul untuk masuk ke dalam surga? Qala, jawab Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku berarti dialah yang masuk ke dalam surga, dan siapa orang yang tidak taat kepadaku, dia maksiat kepadaku, itulah sesungguhnya orang yang tidak mau. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ya, taat kepada Rasul itu hakikatnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana halnya maksiat kepada Rasul sesungguhnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasul memang betul manusia seperti kita. Artinya beliau adalah melalui proses kelahiran. Beliau pun dilahirkan. Beliau pun mengalami masa kecil. Ya, beliau melalui masa kanak-kanak. Malah beliau pun bermain ketika masih kecil dan lain sebagainya. Ya, dan beliau pun beristri, berkeluarga dan lain sebagainya. Ya, cuman yang membedakan kita dengan Rasulullah di antaranya adalah bahwa Rasul itu adalah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia untuk selamat agar selamat masuk ke dalam surga, ya, masuk ke dalam surga. Jadi insyaallah ya, agar kita selamat ini yaitu bagaimana kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya berarti mempelajari agama, belajar agama hukumnya wajib tidak, Pak? Wajib. Kenapa? Ya, karena ternyata ya kita bisa mengikuti agama karena kita tahu. Kita tahu karena ada yang ngasih tahu atau karena kita berusaha untuk tahu. Ya kan, Pak ya? Kita tahu itu ajaran agama, mana perintah, mana larangan, mana tauhid, mana syirik. Ya kan? Mana dosa besar, mana dosa kecil, mana hal yang memang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Dan lain sebagainya kita tahunya adalah karena kita belajar. Ada orang yang ngasih tahu. Nah, makanya tidak cukup seseorang yaitu dengan beribadah saja ya tanpa belajar. Malah kalau kita merujuk kepada Rasulullah, ternyata awal ayat yang turun pun perintah untuk membaca. Membaca adalah merupakan bagian daripada belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu ciri yang kedua. Ya, jadi ciri yang kedua bahwa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah adalah orang yang berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya tanya, apakah bapak-bapak, saudara-saudara selama ini sudah berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya? Alhamdulillah. Ya, insya Allah berarti ciri yang kedua terpenuhi. Ya, ciri yang kedua insya Allah terpenuhi. Yang ketiga adalah al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Ya, al-hubbu fillah wal bugdu fillah, yaitu cinta kepada sesuatu atau kepada apa atau kepada siapa karena Allah, dan begitu pula benci kepada apa kepada siapa juga karena Allah. Ini perlu penjelasan, ya, yaitu cinta dan benci karena Allah. Ya, cinta dan benci karena Allah. Ini yang buat bukan saya, Pak. Ya, ini para ulama kemudian mereka menyimpulkan berdasarkan ayat Quran dan juga hadis Rasulullah. Ya, maka ciri yang ketiga ini apa tadi katanya? Cinta dan benci karena Allah. Baik kepada benda ya maupun kepada orang. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Awsaku ural Islam awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Kata Rasulullah bahwa simpul, kata beliau simpul tali iman, simpul tahu ya. Jadi kalau tali atau tambang kemudian kita bundel begitu bahasa Bekasi, itu namanya simpul. Ya. Jadi kata Rasulullah bahwa simpul tali iman adalah al-hubbu fillah wal bugdu fillah, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Contoh, kita sama neraka benci enggak, Pak? Benci. Sangat tidak suka kita dengan neraka. Kepada kekafiran, benci tidak kita? Benci. Terhadap perbuatan dosa, terhadap perbuatan maksiat, kita benci tidak? Benci. Kebencian kita kepada neraka, kebencian kita kepada kekafiran, kebencian kita kepada dosa, kebencian kita adalah karena Allah. Justru kita tahu neraka, kita tahu apalagi tadi,
kita tahu dosa, kita tahu kekafiran itu adalah karena kita membaca atau belajar Quran dan Sunnah. Ya, maka kita diperintahkan untuk membencinya. Kita membenci neraka, membenci dosa, membenci kekafiran itu adalah karena Allah. Begitu pula cinta kepada surga. Ketika saya sebut surga, Bapak suka? Suka. Ketika disebutkan tentang hidangan-hidangan yang disediakan kepada penghuni surga, suka? Suka. Nikmat-nikmat kepada orang di dalam kubur, suka kita ketika diceritakan itu. Ya, kepada ibadah kita suka. Nah, maka suka kita kepada surga, suka kita kepada kenikmatan di dalam kubur, suka kita kepada ibadah, itu adalah suka kita, cinta kita kepada itu adalah juga karena Allah. Begitu Pak ya. Jadi paham itu. Jadi kita ya diperintahkan untuk suka dan membenci. Alasannya apa? Suka dan membenci karena Allah, bukan karena pribadi kita. Ya, karena kata Nabi katanya apa tadi? Tali simpul iman itu adalah apa katanya? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, itu hadisnya. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di dalam Quran ya surah Al-Mujadalah ayat 22. Nah, ini Qur'annya. Silakan dibuka. Ya, surah Al-Mujadalah. Yaitu surah yang ke-58 kalau enggak salah. Ya, surah 58. Silakan buka. Supaya kita lebih paham kita beragama ini. Tidak mudah diombang-ambing oleh orang. Karena kita berislam ini berdasarkan ilmu. Mohon maaf kita lewat 40 ya. Kita isroknya ini 5 menit lagi. Sudah ketemu Pak? Surah Al-Mujadalah surah 57 ayatnya adalah ayat yang ke-22. Terakhir ya. Surah 58. Tadi saya bilang surah apa? Surah yang keberapa? Hah? Iya 58 benar ya. 58 ayatnya 22. Ayatnya agak panjang terakhir. Sudah ketemu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu. Sudah ketemu? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kata Allah, tidak kau dapatkan. Rasul memang ya waktu itu Allah Subhanahu wa taala ayat ini memang ya ditujukan kepada Nabi. Artinya domirnya domir anta, engkau. Ya Muhammad, engkau tidak akan dapatkan suatu kaum, satu masyarakat yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallahu rasulah. Ya, mereka cinta, mereka mencintai, mereka saling mencintai siapa? Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ulangi lagi. Jadi kata Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau tidak akan dapatkan suatu kaum, satu masyarakat yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu siapa katanya? Bapak-bapaknya, au abna'ahum atau anak-anaknya, au ikhwanahum ataupun saudara-saudaranya, au ashiratahum ataupun keluarganya. Jadi ayat ini memang turun berkenaan dengan perang Badar. Ya, perang Badar itu kapan? Itu perang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang menang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul dengan sahabatnya tentaranya hanya kurang lebih 300, sementara orang kafir Quraisy berapa? 1000 orang. Sehingga banyak orang-orang kafir bukan hanya kalah, di antara mereka banyak yang menjadi tawanan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat waktu itu ketika di medan perang itu kadang-kala bertemu dengan keluarganya sendiri. Jadi sementara sahabat yaitu mereka berada pada front kaum muslimin Rasulullah, sementara keluarga mereka bisa jadi ayahnya, bisa jadi anaknya, bisa jadi keponakannya, bisa pak adenya, pak adenya, ya dan lain sebagainya berada di front kafir Quraisy. Nah, ketika mau bunuh gini, ya, ternyata ayahnya sendiri. Mau dibunuh begini, ternyata anaknya dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka itu jadi ragu dan lain sebagainya. Maka turun ayat ini.
Jadi kalau sudah terjadi peperangan, maka tidak boleh alasan keluarga. Maka diperintahkan untuk membunuhnya. Karena mereka juga, orang kafir juga akan membunuh orang Islam, sekalipun itu mungkin bisa jadi anaknya dan lain sebagainya. Namanya juga perang, ya kan? Nah inilah ya, yaitu menjadi ciri ketiga bahwa cinta dan benci itu karena Allah. Nah inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai kekasih-kekasih atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Pak. Kita tidak akan merasakan lezatnya iman. Ya, kita tidak akan merasakan manisnya iman kecuali di dalam diri kita itu adalah pertama mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ya Pak ya. Harus menjadikan cinta kita kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Kemudian kita cinta sesama muslim. Ya, kita mencintai sesama muslim. Dan yang ketiga kita harus benci, yaitu kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membenci kekafiran ya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau pada diri kita ada 3 hal, insyaallah kita akan merasakan lezatnya iman. Kita akan merasakan lezatnya kita ibadah. Kita akan merasakan lezatnya kita baca Quran. Tapi kalau 3 hal itu tidak ada pada diri kita, maka kita tidak akan merasakan lezatnya iman, kita tidak akan merasakan lezatnya ibadah. Tadi pertama apa? Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Dan yang kedua mencintai sesama muslim karena Allah. Dan yang ketiga kita benci kepada kekafiran, sebagaimana halnya kita benci kepada api neraka. Jadi ternyata dalam Islam itu kita diperintahkan cinta dan juga kita diperintahkan membenci. Tapi bukan berarti lalu kalau kita membenci ini lalu kita umpamanya ini mah punya tetangga kafir lalu kita diperintahkan untuk berbuat jahat. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu. Ya, Islam tidak mengajarkan kita berbuat jahat, menyakiti orang kafir, orang lain. Tidak. Ya, ini perasaan. Ya, ini perasaan. Jadi kita hanya cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri yang ketiga. Jadi wali Allah itu insyaallah itulah ciri-cirinya baru 3. Ya, kita belum bahas masih terus ya. Supaya kita nanti bisa mengaca diri apakah kita sudah termasuk wali-wali Allah, apakah ciri-ciri itu ada pada diri kita. Ya, jadi paling tidak ada 9 poin, ya, ada 9 poin. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Berarti paham ya? Apa tadi di antara 3 ciri itu? Pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga cinta dan benci karena Allah. Itu di antara ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.